Gandhi tidak menjawab pertanyaan Tama, tetapi memandangnya dan berkata dengan sangat serius, "Tama, kamu tahu orang tuamu? Mengapa mereka kembali ke Indonesia saat itu?" Tama berkata, "Saya mendengar bahwa ayah saya yang ingin kembali untuk merevitalisasi keluarga Renza. Adapun ibuku, dia mungkin kembali bersamanya karena mentalitas mengikuti suaminya." Gandhi berkata sambil tersenyum, "Lihat, ini adalah kecemerlangan ayahmu. Jika dia tidak ingin orang lain melihat tujuan sebenarnya, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melihatnya." Tama mengerutkan kening dan bertanya, "Paman Gandhi, apa sebenarnya maksud Anda?" "Menurut apa yang Anda katakan, orang tua saya sebenarnya memiliki rahasia lain ketika mereka kembali ke Indonesia?" Gandhi tersenyum misterius, dan berkata kepadanya, "Di mata semua orang, Cahya Renza dan Sarah adalah jenius yang sama di bidang bisnis, pasangan yang saleh di industri keuangan. Tetapi sebenarnya, sejak aku mengenal ayahmu, dia adalah orang yang sangat tertarik dengan seni bela diri dan budaya tradisional. Bahkan mereka yang disingkirkan oleh tahayul intelektual senior dan metafisika, dia juga menikmatinya. Aku hanya berlatih sedikit seni bela diri ketika aku masih muda, dan aku dibesarkan dalam keluarga seni bela diri seperti keluarga Hermawan. Meskipun mereka terpisah beberapa tahun, mereka masih sangat mudah untuk diajak bicara. Meskipun ayahmu tidak memiliki bakat dalam seni bela diri, dia telah mempelajari akar dan logika yang mendasari seni bela diri, dan hal yang sama berlaku untuk ibumu. Mereka bahkan menghabiskan banyak sumber daya material dan keuangan, menyelidiki asal-usul seni bela diri dan metafisika di seluruh dunia." Tama mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya aku tidak memiliki kesan yang relevan tentang ayahku." Gandhi tersenyum dan berkata, "Kamu dapat memahami ayahmu sebagai seorang sarjana yang mencoba menggunakan metode ilmiah untuk menguraikan inti dari seni bela diri dan metafisika. Tujuannya bukan untuk berlatih seni bela diri, tetapi untuk menguraikan hukum seni bela diri seperti halnya Newton memecahkan hukum gravitasi. Dia sering berdiskusi denganku apa itu ki yang sebenarnya, dan mengapa prajurit dapat menggunakan meridian dan dantian untuk mengedarkan ki yang sebenarnya, dan berperan dalam meningkatkan kebugaran fisik dan kekuatan mereka sendiri. Gunakan metode ilmiah untuk menguraikan inti seni bela diri dan metafisika." Ekspresi Tama kosong, dan dia bertanya pada dirinya sendiri, bisakah hal semacam ini benar-benar dijelaskan secara ilmiah? Sama seperti pil peremajaan dapat menghidupkan kembali orang dan memperpanjang hidup, apakah ada metode ilmiah untuk meneliti ini? Aku pandai seni bela diri, benar aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang aura, tetapi aku tidak tahu apa logika yang mendasarinya. Ayah bahkan bukan seorang pejuang. Jadi bagaimana dia bisa mempelajari logika yang mendasarinya? Pada saat ini, Gandhi memikirkan sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tama, meskipun ibumu tampak pendiam, dia sebenarnya lebih tertarik pada hal-hal ini, bahkan lebih fanatik daripada ayahmu, dan bahkan ayahmu mungkin terpengaruh olehnya." Berbicara tentang ini, Gandhi berkata kepada Tama, "Ibumu bahkan memiliki tim yang berspesialisasi dalam pengetahuan semacam ini, dan sejak tahun 1990-an, dia menggunakan hubungan dan latar belakangnya di Amerika Serikat untuk mendirikan pusat komputasi superkomputer. Hanya sedikit negara yang bisa memiliki superkomputer semacam itu. Beberapa negara menggunakan superkomputer untuk memprediksi iklim global, mensimulasikan data uji coba nuklir, menghitung orbit dan jarak planet-planet di tata surya, dan jelajahi misteri kelahiran alam semesta. Tapi ibumu menggunakan superkomputer teratas di dunia pada waktu itu untuk menyimpulkan logika yang mendasari gosip kitab perubahan dan rahasia Feng Shui." Tama tercengang ketika mendengar ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa ibunya akan memiliki sisi yang begitu misterius. Gandhi memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, "Oh,
Ngomong-ngomong, ibumu bahkan membawa ayahmu untuk berpartisipasi dalam setidaknya lusinan arkeologi terkait seni bela diri di berbagai bagian Indonesia sebelum dan sesudah menikah. Arkeologi. Sebelum Tama dikejutkan oleh minat ibunya pada gosip kitab perubahan, dia tanpa sadar berkata, "Aku belum pernah mendengar mereka terlibat dalam pekerjaan arkeologi." Gandhi tersenyum dan berkata, "Tentu saja, mereka tidak akan memberitahumu, karena arkeologi mereka, terus terang, belum disetujui oleh pemerintah." Terus terang, itu adalah arkeologi, tetapi lebih belak-belakan itu adalah perampokan makam. Gandhi bertanya, "Bisakah kau bayangkan? Dua generasi kedua yang kaya raya biasanya adalah elit super yang pergi ke dan dari Wall Street atau Surabaya, tapi di malam hari, mereka akan berganti pakaian malam dan menjadi kapten sekolah yang dijelaskan dalam novel." Ini, Tama sudah merasa sangat bingung, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, "Dalam kesanku sebelum orang tuaku meninggalkan Surabaya, mereka berkonsentrasi pada urusan bisnis. Aku tertarik dengan perampokan makam, dan aku tidak dapat menemukan kenangan yang relevan dari kenangan masa kecilku." Gandhi berkata, "Orang tuamu adalah orang yang sangat pintar. Mereka tidak pernah memberitahu siapapun tentang tujuan mereka yang sebenarnya, kecuali aku, tentu saja." Berbicara, Gandhi berkata lagi, "Kembali ke topik orang tuamu kembali ke Indonesia. Sebenarnya orang tuamu memutuskan untuk meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Indonesia untuk berkembang. Bukan itu yang dipikirkan dunia luar. Ayahmu ingin kembali ke Indonesia untuk menghidupkan kembali keluarga Renza, dan ibumu ingin mengikuti cintanya. Sebenarnya, mereka tidak berencana untuk kembali ke Indonesia pada awalnya, atau mereka tidak berencana untuk kembali ke Indonesia dengan tergesa-gesa, tetapi tiba-tiba suatu hari, ayahmu menemukanku dan memberitahuku bahwa dia telah membuat keputusan yang sangat baik. Penemuan penting di Amerika Serikat, dan dia harus kembali ke Indonesia secepatnya untuk mengkonfirmasi keaslian penemuan ini." Aku bertanya kepadanya apa penemuan utamanya, tetapi dia tidak memberitahuku dengan jelas. Dia hanya mengatakan bahwa jika berjalan dengan baik, dia bisa menyelesaikan masalah dan keraguan yang dia alami selama ini. Mendengar ini, Tama merasa pandangannya sendiri agak subversif. Ketika dia memberikan pidato pernikahan pada siang hari, dia masih merasa sangat mengenal orang tuanya. Namun tanpa diduga, hanya 1 atau 2 jam kemudian, Gandhi menggambarkan aspek lain dari mereka yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah sekitar 2 menit hening, Tama bertanya kepada Gandhi, "Paman Gandhi, sebelum kecelakaan ayahku, apalagi yang dia katakan selain memberitahumu bahwa orang tuamu mungkin masih hidup?" Ekspresi Gandhi menjadi serius, dan dia mengucapkan kata demi kata, "Ayahmu juga mengatakan bahwa dia dan ibumu telah meninggalkan Surabaya karena ibumu menyinggung organisasi misterius yang sangat kuno dan kuat, yang telah ada setidaknya selama 300 hingga 400 tahun. Kekuatan dan latar belakangnya jauh melebihi imajinasi semua orang tentang organisasi misterius." Tama terkejut, menatap Gandhi, dan bertanya kepadanya, "Paman Gandhi, apakah organisasi yang Anda bicarakan disebut Black Mamba? Kamu juga tahu tentang Black Mamba?" Gandhi tercengang sesaat, melihat ekspresi Tama yang penuh keterkejutan. Tama mengangguk dan berkata dengan jujur, "Saya akan mengatakan yang sebenarnya, saya punya kontak dengan mereka, tapi tidak banyak." Gandhi bertanya kepadanya dengan takjub, "Bagaimana kau bisa menghubungi Black Mamba?" Tama berterus terang saat berkata, "Kebetulan aku bertemu dengan Black Mamba. Mereka ingin membunuh kakek nenek saya di Amerika Serikat. Saya menangkap salah satu dari mereka sebagai tahanan, dan mengikuti tahanan itu untuk menemukan beberapa petunjuk yang berhubungan dengan Black Mamba." Gandhi bertanya dengan takjub, 20 tahun telah berlalu, dan Black Mamba masih belum melepaskan keluarga ibumu?" Tama tersenyum kecut, "Bibi ketigaku, siapa yang menikah dengan paman ketigaku? Sudah hampir 20 tahun,
Tetapi tidak ada yang mengira dia akan menjadi anggota kamp prajurit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.